Ada 3 jenis perencanaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita sudah sering dengar dengan metode SMART. Nanti akan ditanya, mungkin suatu hari nanti akan ditanya, gimana metode membuat perencanaan. Yang pertama SMART, betul? Spesifik, khusus, tertentu. Yang kedua measurable, terukur. Tadi Bu Ana menyebut misalnya jadi dokter 6 tahun, spesialis 4 sampai 6 tahun. Measurable, jadi pengacara, ya. Sarjana hukum 4 tahun, kuliah pendidikan advokat setahun, magang profesi 2 tahun, 7 tahun jadi advokat. Measurable. Yang achievable, bisa diraih, bisa dicapai, masuk akal. Relevan, melakukan tindakan-tindakan yang selaras. Kalau suami ingin nanti suatu hari ada muridnya yang jadi presiden, ya sekarang tiap hari libur suami ngundang anak-anak muda seluruh Indonesia datang untuk belajar. Suami juga lagi membuat program namanya Leading World Class Company, ya, workshop untuk orang-orang muda untuk jadi world class CEO. Siapa yang orang tuanya pebisnis? Iya, pasti. Siapa yang diharapkan menggantikan atau meneruskan? Putra putrinya. Yes, ya, relevan. Itu apa? Kalau ingin jadi dokter, ya, kira-kira apa pelajaran yang harus didalami? Dokter, apa yang harus didalami? Biologi, kimia, matematika, ya, mungkin fisika. Ya. Oke. Dan timely, time bound, timetable, T. Ya. Wah, ini kalian udah sering dengar. Yang kedua harus fast. Jadi kalau dibilang gimana rencana hidupmu? Fast, smart, fast and clear. Rencana hidupku itu smart, fast and clear. Aku punya rencana hidup. Yang smart, fast and clear. Jadi maksudnya mengandung smart, specific, measurable, achievable, relevant, timely, time bound, timetable, fast, frequently discuss, yang paling sering kita bicarakan, betul? Itu harusnya kalian punya yang ingin jadi dokter. Tadi saya lihat banyak sekali. Dan suasana GSP yang people selalu seperti itu. Ada dokter Fitri yang seorang dokter, ya. Ada dokter Ralisa, kemarin ada dokter Halida yang angkatan sebelumnya. Ya. Jadi frequently discuss. Kita harus sering mendiskusikan apa yang kita impikan. Paham ya? Kita harus sering mendiskusikan apa yang kita impikan. Yang kedua, ambisius. Ambisius itu kira-kira bersemangat, punya hasrat. Nah, tulis di situ. Punya hasrat. Ya. Ambisius di sini pengertiannya tidak sama dengan yang sering kalian dengar dalam pembicaraan sehari-hari, ya. Kamu jangan ambisius. Beda maksudnya dengan ini. Yang ketiga, spesifik, ya. Khusus, terukur, spesifik, jelas, dan transparan. Biayanya berapa? Waktunya berapa lama? Aku kurang apa? Ya, transparan. Aku kurang apa? Ya, paham ya? Untuk bisa meraih impianku itu, aku sekarang kurang apa? Itu salah satunya transparan. Mengaku, merasakan kekurangan sehingga kita bisa memperbaiki. Setuju? Setuju. Ya,
Sambil kalian tulis, sambil kalian pikirkan. Kira-kira untuk menemukan versi terbaik hidupku nanti itu, tingginya 175, jabatannya Menteri Keuangan, gitu. Kuliahnya di mana? Nah. Oke, terakhir clear. Untuk bisa mencapai tujuan harus kolaboratif. Saya tanya, siapa pihak pertama yang kamu harus kerja sama supaya kamu bisa meraih impian terbaik itu? Orang tua. Yes, orang tua. Kemudian para guru. Betul? Orang tua. Jadi jangan sampai ibu kita jengkel sama kita. Tidak boleh. Betul? Jangan. Ya, datang dari sekolah, apa yang ibu kita nggak suka? Apa yang ibu kita nggak suka? Baju dicopot, taruh sembarangan. Betul? Ya. Apa yang ibu kita omong, perhatikan. Apa yang ayah kita omong, perhatikan. Mereka melengkapi hidup kita. Ya. Kemudian yang kedua L, limited. Waktu kita terbatas. Betul? Waktu kita terbatas sehingga kita perlu perencanaan juga yang berbatas waktu. Nah, siapa yang kelas 3 sekarang? 3 SMP, 3 SMA. Ya. Ada beberapa. Berarti waktunya tinggal sebentar, betul? Waktu kita terbatas, sumber daya kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Karena itu kita butuh perencanaan. Ya, yang kelas 3 SMA Februari ya, atau Maret sudah pengumuman. Apa itu istilahnya ya, yang diterima di PTN dengan jalur undangan. Sebentar lagi, kemudian berarti waktunya praktis tinggal 6 sampai 8 bulan. Betul? Yes, limited. Kemudian emosional. Emosional itu apa? Libatkan emosimu, batinmu, perasaanmu. Saya ingin jadi dokter. Saya sungguh-sungguh ingin jadi dokter. Saya sudah bisa merasakan nanti kalau saya jadi dokter, saya akan menolong begitu banyak orang. Betul? Iya, emosional. Kalau saya jadi pengacara, saya akan membantu orang-orang yang salah. Saya membantu siapapun ya dari yang salah supaya mendapatkan hukuman yang adil. Gitu kan prinsip kepengacaraan itu. Kemudian appreciable, lakukan yang mengundang rasa hormat orang lain. Appreciable ya. Dan terakhir refinable. Ini siapa ini yang tahu refinable? Cita-cita itu diperbaharui. Cita-cita itu, impian itu, rencana-rencana hidup kita itu diperbaiki dari waktu ke waktu. Jadi rencana itu tidak pernah tetap, ya, tapi diperbaiki.